Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vina Fitriani, mahasiswa pendidikan profesi guru pada tahun 2022-2023 gelombang kedua. Saat ini saya berada di jurusan Agribisnis Tanaman Universitas Negeri 11 Maret yang akan melakukan uji kinerja untuk PPG. Saat ini saya akan mengambil video mengenai evaluasi kegiatan usaha pada pelajaran PKWU atau Prakarya Kewirausahaan pada kelas 11 MIPA 6. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 11 MIPA 6. Ketemu lagi kita di pembelajaran hari ini. Pembelajaran apa? PKWU, Prakarya dan Kewirausahaan. Kita berada di kompetensi dasar yang namanya pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi dari bahan pangan nabati dan hewani. Ketua kelas, silahkan memimpin doanya. Siap. Siap. Ya, sebelum mulai kegiatan pembelajaran PKWU pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa tenang dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Raihan. Untuk selanjutnya saya akan mengabsen satu persatu. Aisyah Amalia, okay. Aisyikar Aziz Jaka, Delia, Zakia Fauzan. Sedang ada dispensasi ya. Oke. Terima kasih. Alhamdulillah Anda semuanya sudah diabsen. Apakah Anda semua sudah siap pembelajaran? Sudah. Saya tetap akan ngecek ya sambil kita menonton video sebagai apresiasi. Oke. Semua terlihat ini semua? Ini mereka semua diundang untuk menonton video. Nah, nomor teleponnya sudah dimasukin semua. Semua mendapat undangan nonton Volkswagen. Nyalain. Oke, saya mau tanya dulu. Tadi sudah nonton apa sih? Ada yang mau cerita? Sebuah kecelakaan. Ada lagi? Awalnya mereka sedang apa? Nonton bioskop. Kemudian? Terdapat distraksi. Terdapat distraksi. Selanjutnya? Kecelakaan. Kira-kira apa sih hubungan dengan apa yang kita mau pelajari hari ini? Kita harus fokus saat berkendara supaya tidak terjadi kecelakaan. Sama seperti Anda sekarang sedang belajar. Pelajaran hari ini sudah apa saja yang diterima. Ya, kalau tidak tadi sedikit saja meleng, ya udah kelewat untuk pembelajarannya. Paham semua? Oke, ini adalah saya lanjutkan kembali. Kesepakatan kelas kita hari ini, hadir secara utuh dengan fokus. Anda berjejak kaki di lantai, artinya Anda tidak melayang. Artinya imajinasi Anda tidak ada, tapi Anda ada di sini. Nantinya berpartisipasi aktif dalam diskusi, menghargai pendapat orang lain karena Anda sedang belajar. Tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Yang baik di dalam kelas ini Anda ambil, yang tidak baik tidak perlu diambil. Yang sudah pernah Anda lakukan di minggu-minggu lalu mengenai pengolahan makanan. Kelompok 1? Oh, dadar gurung lembau. Selanjutnya? Bikin kari kuda.
Kari udang, selanjutnya? Cireng mayonnaise, selanjutnya? Singkong Oreo. Ya, saya yakin makanan-makanan itu adalah makanan-makanan yang baru, belum pernah ada. Anda modifikasi dari apa-apa yang sudah ada. Selanjutnya, ini adalah sebelum kita masuk. Anda kan kemarin sudah bikin, kemudian sudah mencoba berjualan dengan strateginya sendiri. Kita nantinya mau ngapain nih selanjutnya? Sudah belajar masak, sudah menjual, maka mohon Anda lakukan evaluasi dulu apakah Anda tahu yang namanya evaluasi kegiatan usaha. Silahkan mengeluarkan HP-nya. Nah, saya sudah mengirimkan link. Silahkan untuk dibuka dan dikerjakan. Waktunya hanya 5 menit karena soalnya hanya 5 soal. Ya, silakan HP-nya ditaruh di kolong lagi. Saya sudah mendapatkan nilai Anda semua. Silahkan ditaruh di dalam kolong meja. Oke, ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuannya adalah melalui model pembelajaran problem based learning, peserta didik diharapkan mampu menganalisis evaluasi kegiatan usaha pengolahan makanan, menyusun struktur pembiayaan produksi usaha pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi. Nah, untuk dari segi penilaian, nanti ada tes tertulisnya akan diambil 45%, kemudian diskusi kelompok 45%, dan ini adalah penilaian sikap. Yang diambil saat ini adalah mengenai berpikir kritis, kerjasama, dan juga tanggung jawab. Hari ini pembukaan sudah dengan berdoa, kesepakatan kelas sudah, review minggu lalu yang sudah Anda kerjakan sudah, pretest sudah, tujuan pembelajaran sudah, dan yang sedang saya beritahu adalah mengenai langkah yang akan kita lewati untuk pembelajaran hari ini. Nanti sebelumnya saya akan minta Anda untuk duduk berkelompok, kemudian berdiskusi, dan juga presentasi hasil dari diskusi kelompoknya. Sudah siap ke inti pembelajaran? Oke, kita mulai dengan video yang pertama. Ya, semua sudah melihat? Ya, saya ingin mengambil dari Thailand. Ini adalah tentang anak saya katanya dan juga nenas. Ini seorang ibu yang hanya seorang penjual buah. Dia tidak pergi sekolah, tapi dia tahu bahwa mendidik anak adalah tugas siapapun sekolah maupun tidak. Yang pasti menunjukkan segala sesuatu dengan baik adalah cara mendidik yang paling pertama. Bukan menyuruh, tapi memberikan contoh. Lihat ya, dia motong-motong kalau mau jualan, anaknya ngikutin. Suatu saat anaknya mau beli es krim. Tapi anaknya tahu tidak punya uang. Ibunya pun tidak sanggup untuk membeli karena ya jualannya nggak ada untungnya. Apa yang dilakukan seorang ibu? Mencoba membahagiakan anaknya dengan membuat dengan apa yang dia bisa. Ya, jualannya dimodifikasi. Nah, ditanya, enak nggak? Enak. Kenapa kita nggak jual saja? Itulah ide wirausaha pertama diluncurkan. Nah, pada akhirnya anak itu pun pede. Pokoknya saya mau jualan. Pertanyaan saya, apakah jualannya akan laku? Oke. Ya, itu pikiran positif luar biasa. Jualannya pasti laku. Karena apa jualannya laku? Apa? Berusaha dagang. Apa lagi? Inovasi baru, makanannya belum ada toh. Di sini juga buah nanas pasti cuman apa? Cuman dipotong doang kan? Nah, jadi Anda positif akan laku. Nah, apa yang terjadi? Nah, dia sudah bilang es krim nanas. Nah, ternyata tidak laku. Ma, gimana nih? Tidak laku. Wanna taste Snow Ice Pineapple Ice Cream? Snow itu dia bikin brand. Brandnya namanya Snow.
Ya, kayak kalau kita es krim itu waltz, diamond, apa ice, dia bikin snow, ice pineapple ice cream, ice pineapple ice cream. Kata-kata anak kecil. Kalau suatu saat saya tidak berada di dekatnya, saya yakin dia akan baik-baik saja. Ya, yang penting adalah Anda berpikir kritis untuk solve all your own problem. Sekarang saya mau tanya, ada yang mau berefleksi tadi kira-kira apa sih yang udah ditonton, merasa seperti apa ketika Anda menonton video tadi? Seorang anak yang pantang menyerah. Anak pantang menyerah, apalagi? Yes. Cara ibu mendidik anaknya. Oke, cara ibu mendidik anaknya. Nanti dicari ya yang di sini bisa didik. Gimana cara dia jualan tadi? Awalnya dia tidak tahu cara berjualan. Selanjutnya ngapain? Melihat ke pasar. Maka tadi tidak pantang menyerah. Selanjutnya ada video satu lagi. Tadi kira-kira dia sudah berhasil atau belum penjualannya? Berhasil karena apa? Tunjuk tangan dulu, saya mau dengar dari belakang-belakang nih. Penuh semangat. Baik, apalagi? Mengubah strategi penjualannya. Mengubah strategi penjualannya. Apalagi? Terus mencoba, ya, mengubah strategi penjualan, makin lama makin tahu. Selanjutnya saya lanjutkan lagi, saya punya satu video lagi. Kedengeran? Mulai dari politik, filosofi hidup, atau hal-hal unik lainnya. Ternyata, nama besar sebagai artis papan atas tak lantas membuat semua bisnis lancar. Beberapa artis dengan bisnis kuliner dan harus bangkrut. Kepopuleran artis memang tak bisa jadi jaminan. Oleh karenanya, ada beberapa artis yang punya bisnis sampingan. Salah satu yang dipilih yakni bisnis kuliner. Sayangnya, meskipun ada etalase besar artis, beberapa restoran ini justru tak mampu bersaing. Menyanyi sekaligus artis multitalenta ini pernah membuka bisnis restoran di Jakarta. Wanita yang akan bersama meja ini diketahui membuka restoran Korea pada tahun 2013 lalu. Saat masih buka, restoran ini mengandalkan menu makanan khas Jepang. Setelah berjalan setahun, ternyata tak ada perkembangan positif hingga akhirnya restoran ini harus tutup. Yang keempat, Baimo. Nulis di bidang Depok pasti sempat tahu bagaimana hebohnya bakmi besutan Baimo ini. Tidak diketahui apa masalah yang membuat kedai bakmi ini harus tutup secara permanen. Karena sebelumnya, kedai ini selalu ramai disambangi pembeli. Dia harus rela menutup satu persatu outletnya. Tadi beberapa artis yang pernah membuka bisnis kuliner, namun terpaksa gulung tikar dan tutup secara permanen. Selanjutnya saya ingin bertanya, kira-kira barusan videonya tentang apa sih? Azi, Tentang kegagalan seorang kuliner artis kegagalan kuliner yang dibuat oleh artis. Ada lagi? Macam-macam penyebab kayak kenapa bisa rugi. Para artis itu produknya nggak melambung tinggi, kayak padahal udah diselipin nama artis tapi tetap bangkrut. Ya, diselipin nama artis, nggak pakai promosi, udah promosi gratis, tapi ternyata tidak menjamin. Baik. Nah, sekarang saya mau nanya, setelah Anda analisis, ya, kira-kira apa sih yang berbeda dari kedua video tersebut? Yes. Pertama mungkin dia belum punya nama dari orang yang berusaha tersebut, cuma dia mengalami kesuksesan. Yang kedua sudah mencantumkan nama, promosi dari nama artisnya sendiri, namun malah gagal. Oh gitu, ya. Ada yang sudah pakai nggak pakai promosinya udah kayak besar-besaran gitu ya, tapi ternyata malah gagal. Yang pasti tadi sudah disebutkan, yang satu pakai promosi, yang sebelumnya nggak pakai promosi. Apa yang menyebabkan? Kan dia harus tadi mengevaluasi. Kira-kira apa sih yang menyebabkan suatu produk itu laku di pasaran? Yes. Target pasar, terus? Ya. Ya, harga sesuai dengan lingkungannya. Kamu? Harga jual. Ada lagi? Produknya menarik.
Selanjutnya, apa yang menyebabkan suatu produk gagal di pasaran? Tidak worth it sama harganya. Nggak worth it, nggak seimbang gitu ya. Kalau misalnya jualan, Anda tahu es krim Häagen-Dazs? Baskin Robin? Kira-kira laku nggak di SMA 2? Mahal banget ya. Padahal judulnya sama-sama es krim. Tapi bagaimana menempatkan suatu produk itu sesuai dengan target pasarnya? Ada lagi selain target pasar karena kenapa gagal? Kurang menariknya packaging, Kurang menarik packaging, boleh. kualitas barang dagangannya. Kualitas barang dagangan, ya betul. Jadi semuanya ya general nih ya. Oke, jadi kalau kita lihat dari 2 video tadi, itu bagaimana? Yang satu mau mengevaluasi kekurangan, yang satu kurang mengevaluasi karena sudah besar duluan. Selanjutnya adalah ini. Jadi tadi saya katakan bahwa untuk pengembangan produk sebaiknya minimal ada siklusnya. Siklus yang mengikuti gambar parabola, pintar. Nah, yang paling pertama dari lahir dulu, kemudian meningkat, dewasa, di situ ada titik puncak kehidupan Anda. Kalau orang Islam bilangnya umur 40 itu udah mulai turun. Udah terjadi kematangan, puncak baru penurunan. Tapi untuk produk, beberapa produk seperti kita tahu tetap ada dari generasi ke generasi. Ada yang bisa kasih contoh? Pabrik Kongguan. Pabrik Kongguan. Siapa yang nggak kenal Kongguan? Oke, di sini cara membuat produk tadi saya menjelaskan dulu yang parabola. Di mana ada pembentukan produk dulu. Pertama direncanakan dulu. Perencanaan siapa yang mau ditargetin, posisinya di mana, harga berapa, dan lain sebagainya. Baru perkenalan produk. Dikenalkan ke masyarakat. Kemudian pertumbuhan produk, terjadi peningkatan penjualan, kemudian ada pematangan. Kalau udah diterima, jangan terus berpuas diri ternyata. Tapi harus ada development, kemudian sering ngasih diskon, dan lain sebagainya. Kemudian terjadi penurunan, ini yang harus dihindari. Tapi kalau udah bahan bakunya kurang, lama-lama apapun mau nggak mau harus dicari, di switch mengganti bahan bakunya. Nah, dalam tahap pengenalan, perusahaan harus memilih strategi peluncuran. Dari baru mau kenalan aja, Anda harus sudah strategi dulu. Betul nggak? Supaya tetap dikenal. Kemudian setelah itu dalam tahap pertumbuhan, perusahaan terus mendidik konsumen dan distribusi potensial. Selanjutnya, perusahaan tetap memimpin persaingan dan mempertahankan pertumbuhan pasar dengan meningkatkan kualitas produk, menambahkan fitur dan modul produk baru, kemudian menurunkan harga pada saat yang tepat untuk menarik pembeli baru. Jangan lupa, sesekali orang harus diberi kesenangan. Kalau ibu-ibu, diskon itu adalah yang paling terlihat, eye catching. Oh, ada diskon. Nah, tahap kedewasaan, perusahaan terus berinvestasi mendewasakan produk dan mempertimbangkan modifikasi pasar. Tadinya anak kecil nih, dulu sosis buat sosis digoreng dan lain sebagainya. Oh, ternyata harus ada sosis yang siap makan. Lama-lama sosis yang varian rasa supaya anak-anak bisa nyoba juga. Dulu kan sosis tuh orang takut karena pewarna merahnya adalah pewarna merah yang merusak hati. Lama-lama ada modifikasi, lama-lama jadi makanan sehat sekarang. Ketika memodifikasi pasar, perusahaan berusaha meningkatkan konsumsi produk. Supaya produknya ada yang mau, bauran pemasarannya dan strategi promosinya itu selalu ditingkatkan. Biasanya nih kalau terjadi di makanan, kalau udah harganya makin tinggi, biasanya keripik-keripik itu kembung. Maksudnya kembung tahu nggak? Di dalamnya sedikit, ininya kemasannya masih tetap, tapi di dalamnya sedikit, jadi cuman kembung doang. Karena mau nggak mau dia walaupun naik harga gitu katanya, tapi tidak berubah harganya. Maksudnya harga sembako naik, bahan baku naik, dia tidak turun, harganya tidak naik juga, tapi dia kurangin. Nah, saya mau bertanya, kira-kira apakah harga jual berpengaruh pada keberhasilan produk di pasaran? Berpengaruh. Kenapa? Karena produk yang memiliki harga jual yang rendah
akan lebih masuk di semua kalangan. Oke, ya contohnya ya kalau di sini yang dicari pasti makanannya makanan kantin aja. Anda pasti nyarinya yang murah tapi kenyang. Kenyangnya lama. Meskipun peranan faktor non harga itu seperti bahan baku, manpower, meningkat pada proses pemasaran modern, harga tetap paling prioritas dalam bauran pemasaran. Karena harga merupakan satu-satunya elemen dalam bauran pemasaran yang mendatangkan pendapatan. Semua elemen lainnya pasti ada biayanya. Sehingga harga merupakan salah satu elemen paling fleksibel dalam bauran pemasaran. Nah, kita mencoba untuk Anda melihat ini. Kita analisis mulai sekarang. Saya punya 2 produk, keripik kusuka sama singkong balado. Kira-kira apa sih? Anda kan sudah membandingkan. Perbedaannya apa? Dari harga, kenapa harganya? Harganya keripik kusuka itu lebih mahal dibanding keripik singkong balado. Ya, betul. Keripik singkong original kusuka ini per gram 100 gramnya 7.120. Kalau yang ini 4.000, hampir 2 kali lipat. Apalagi perbedaannya? Yes. Kemasannya kenapa? Itu pakai aluminium. Aluminium foil Jadi dia bisa mencegah jamur. mencegah jamur, kemudian kerusakan ya. Yang ini apa? Itu pakai plastik biasa. Plastik biasa, biasanya Rentan terkena jamur, rentan jamur dan usianya tidak lama jadinya. usianya kurang lama, betul. Selanjutnya ada lagi nggak? Kita akan menganalisis harga jual. Tadi kita sudah melihat bagaimana mengevaluasi sistem promosi, distribusi, dan lain sebagainya. Sekarang kita menganalisis dari harga jual. Jadi harga pokok penjualan itu ada komponennya seperti bahan baku, tenaga kerja langsung, dan juga biaya tidak langsung seperti sewa tanah, listrik, perlengkapan kantor, kemudian biaya penjualan, iklan atau riset dan pengembangan. Ya, sampai di sini dulu. Ada yang mau ditanyain apa enggak? Ada yang mau ditanyakan? Ya, kalau gitu saya yakin Anda semua sudah paham. Setelah ini saya beri waktu 15 menit bersama kelompok Anda menganalisis komponen harga jual dan juga aplikasi Excel. Nantinya di sini Anda harus membandingkan makanan-makanan. Nanti kelompok 1 yang kelompok makanan ini, 2 ini, 3 ini. Paham? Apa sih yang Anda akan kerjakan? Nanti tiap kelompok Anda membandingkan. Ini mana produk yang sukses di pasaran dan mana yang gagal di pasaran. Anda lihat di sini kelihatannya airnya air minum semua ke dalam kemasan. Di sini ada aquanya warna-warni. Ada yang pernah lihat sebelumnya? Selanjutnya ada Trakinas dan juga Oreo. Oke, yang ini sama-sama satu produk. Sama-sama Star. Ini ada permen Garuda Ting Ting sama Enting Gepuk Ting Teng, sama-sama berbahan kacang. Kalau yang tadi kan keripik seperti keripik ini sama juga nih. Keripik Kitela tempe original antara si Sabana dengan si KFC. Nah, kemudian juga yang satu adalah bagaimana menganalisis penentuan harga jual dari produk-produk Anda. Nih ya, duduk sudah berkelompok, pahami biaya yang terjadi pada produk Anda, masukkan ke Excel yang diberikan, dan diskusikan, siapkan presentasi. Waktunya hanya 15 menit dari sekarang, silahkan. Saya harap Anda semua sudah siap untuk mempresentasikan
hasil karyanya. Masing-masing satu kelompok waktu presentasinya hanya 10 menit. Ada 5 kelompok 50 menit. Tapi itu sudah termasuk ada yang menanggapi hasil dari temannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu perbedaan air aqua dengan air maison. Sebelum itu, izinkan kami perkenalkan terlebih dahulu. Baik, hasil diskusi kami adalah produk sukses di pasaran yakni Maison, sebab banyak masyarakat yang lebih memilih Maison karena mempunyai rasa serta memiliki tampilan botol yang membedakan dengan air putih. Setelah itu, sedangkan Aqua yang memiliki varian rasa tidak laku sebab kemasan Aqua tidak membedakannya dengan kemasan air mineral biasa, sehingga pembeli mengira itu air biasa. Selanjutnya adalah perbedaan aqua galon dengan le mineral. Nah, untuk aqua galon itu saat pembelian itu tidak beserta dengan galonnya, sehingga yang berbeda itu dari le mineral saat pembelian le mineral bisa menggunakan galonnya. Jadi kalau air minum aqua itu kita harus menukarnya ke warung-warung. Jadi itu mungkin untuk konsumen sedikit repot. Jadi banyak yang memilih ke le mineral karena sekali pembelian bisa beserta dengan galonnya dan tidak perlu ditukar lagi. Untuk tanggapannya kepada teman-teman, silakan. Mau nanya boleh? Boleh. Kan kata kalian tadi sesuai riset itu banyak orang yang lebih memilih le mineral kan karena galonnya bisa dibawa pulang. Tapi kenapa masih banyak banget orang yang masih pakai produk aqua galon? Makasih. Kalau menurut pendapat kelompok kami, kenapa masih banyak yang membeli aqua galon ketimbang dengan le mineral? Kekurangannya itu le mineral menghasilkan lebih banyak sampah. Mungkin orang-orang mencoba untuk mengurangi sampah sehingga lebih memilih kepada aqua galon. Bagus pertanyaannya, udah ada le mineral, tapi kenapa orang masih ke aqua? Karena aqua datang duluan. Kayak di rumah saya sudah ada aqua galon sejak le mineral belum ada. Ketika kita sudah punya aqua galonnya, kalau kita mau nambahin, ya betul tadi, nggak mungkin kita nyampah lagi. Yang udah ada aja dilanjutkan terus, betul nggak? Kami di sini akan membandingkan antara brand merek Trakinas dan Oreo. Yang pertama untuk Trakinas. Trakinas ini dari segi kemasan lebih berwarna dan lebih menarik. Sesuai dengan target pasar mereka, yaitu dia menargetkan kepada anak-anak. Namun dari segi rasanya itu kurang enak atau kurang bisa dinikmati oleh target pasarnya sendiri. Dan Oreo itu walaupun Trakinas dan Oreo sama-sama produk yang udah lama, tapi Oreo itu selalu mengevaluasi produknya. Jadi kenapa Oreo masih ada sampai sekarang? Ada yang ingin menanggapi? Oke, kalau tidak ada kita beri tepuk tangan. Terima kasih banyak. Ya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai perbandingan antara Starbucks kemasan dan Starbucks langsung dari kafenya. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri masing-masing. Untuk Starbucks di kemasan akan dijelaskan oleh Pak. Perbandingan dari kedua gambar ini adalah dari gambar satu bisa dilihat bahwa produk mudah ditemukan di mana-mana seperti di marketplace kayak di minimarket ataupun di online. Kemasan untuk target gambar satu ini untuk orang-orang yang menyukai kopi tapi tidak memiliki waktu yang banyak untuk nongkrong di kafe, jadi bisa buat stok juga di rumah dan lebih efisien. Kesimpulan dari kedua gambar ini tuh produk ini memiliki target masing-masing. Sama-sama laku ya. Ya, jadi dua-duanya sama-sama Tidak laku. menjatuhkan satu sama lain. Dari kedua ini, jadi permen tinting yang sebelah kiri itu harganya akan lebih mahal karena diimpor dari Cina. Sedangkan yang ini diproduksi dari Indonesia. Kebayang kan produk yang dibuat pertama kali di Indonesia malah diimpor di Cina, padahal kan jelas-jelas kita dua yang ngebuat.
Tapi malah terkenalnya malah yang ini. Dari brand ya. Itu pengaruh dari brand juga nggak sih? Jadi lebih banyak orang yang tahu yang nggak ada. Iya. Terus juga yang dari Cina ini lebih gampang dicari juga, seperti di agen, di kayak market-market yang emang ada di sekitar kita. Sedangkan yang ini kayaknya di online. Untuk Garuda kan itu dari Cina, sedangkan Teng-Teng dari Indonesia. Tapi kenapa produk dari Cina lebih murah dibanding produk yang dibuat di Indonesia? Padahal kan impor. Ya, padahal impor. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ken. Kan di sini bisa dilihat juga kan produksi dari Cina itu kemasannya lebih premium juga kan. Sedangkan di yang ini kemasannya juga yang plastik biasa. Terus juga pembuatannya lebih tradisional dibanding dari Cina. Dari sini itu perbandingannya bisa kita lihat dari harga. Harganya kalau yang ini lebih murah dibandingkan harga yang ini. Kalau yang ini itu bisa beli 2 kali lipat. Jadi untuk peminatan masyarakat itu lebih banyak yang ini dibandingkan yang ini. Selain harga, itu juga kita lihat dari produk pengemasannya. Produk pengemasan ini lebih menarik dibandingkan yang ini, dan yang ini lebih tahan lama dibandingkan produk rumahan. Lalu kita lihat dari brand. Brand Kitela ini lebih dulu dibandingkan brand-brand rumahan seperti ini, dan Kitela lebih lebih dipasarkan lebih luas dibandingkan brand yang ada di rumahan. Kalau Kitela ini bisa kita temui di Indomaret, bisa kita temui di mall, bahkan bisa kita temui di warung, tapi kalau yang ini itu tidak akan masuk ke mall. Oke, di sini kita lihat kalau misal di kedua ini ada mereknya namanya Sabana dan KFC. Yang seperti yang kita tahu kalau misalnya KFC itu udah brandnya udah ke luar negeri ya, udah banyak-banyak di negara-negara lain. Sedangkan kalau misalnya untuk Sabana ini biasanya semua ada di sekitar daerah kita aja gitu, jadi nggak termasuk ke luar negeri. Nah, tetapi dari segi harga Sabana itu relatif lebih murah. Kenapa? Karena dikarenakan untuk masyarakat di kalangan bawah. Jadi target marketnya itu untuk masyarakat di kalangan bawah. Sedangkan kalau misalnya KFC ini ditargetkan untuk masyarakat di kalangan menengah atas. Jadi harganya relatif lebih mahal. Kalau Sabana ini satu paket bisa sampai 10 sampai 15 ribu. Sedangkan kalau KFC bisa sampai 20 sampai 30 ke atasan. Kesimpulannya mereka berdua ini sesuai dengan target pasarnya masing-masing gitu, sesuai. Jadi kalau KFC ini untuk anak-anak ya, Sabana ini untuk kalangan menengah bawah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari produk dadar burung rainbow. Pertama terdiri dari gaji karyawan. Yang pertama itu ada owner, jumlah pekerja itu 1 orang, biaya tetap per bulannya 500.000, total biaya 2 bulannya 3 juta. Nah, orang itu ada telur, jumlah barang 3 kg, biaya satuan 15.000, jumlah biaya 45.000. Kedua ada terigu. Terima kasih atas presentasi yang sudah dilakukan. Tadi Anda semua sudah berdiskusi. Nah, jangan lupa bahwa diskusinya nanti tanggapan dan komentar itu dicatat untuk perbaikan. Nah, hasil kerjanya tolong dikirimkan ke grup WA kelas supaya satu sama lain dapat membacanya. Paham semua? Ada pertanyaan? Tidak. Oke. Untuk minggu depan Anda akan belajar mengenai yang namanya sistem konsinyasi, di mana di minggu kemarin kita sudah mengetahui bagaimana sistem produksi dari makanan modifikasi dari bahan pangan nabati maupun hewani. Hari ini Anda sudah mengevaluasi kegiatan usaha modifikasi makanan tersebut, maka besok sistem penjualan seperti apa kalau misalnya Anda harus menggunakan pihak ketiga. Selanjutnya, saya ingin satu orang ada yang membuat kesimpulan pembelajaran hari ini dong, sebelum melakukan evaluasi dengan kuisis. Ada yang mau menyimpulkan pembelajaran hari ini? Marcel, ya. Silahkan Marcel menyimpulkan kesimpulan kegiatan pembelajaran hari ini. Sebuah keuntungan itu bisa didapatkan dengan satu kerja keras, yaitu berupaya mencari promosi agar bagaimana produk itu bisa laku. Terus dari kemasannya gimana bisa menjadi relatif aman buat dikonsumsi, sama
pengembangan produk harus sesuai dengan target pasar. Oke, ya, terima kasih Marcel. Itu kesimpulan pembelajaran hari ini, bagaimana Anda mampu mengevaluasi dari banyak hal, mulai dari harga jual, targetnya, kemasan, dan lain sebagainya, menyatu menjadi sebuah yang namanya sukses atau gagal dari suatu usaha. Terima kasih. Oke, lanjutnya adalah kita berevaluasi dengan menggunakan quizzes. Waktunya hanya 5 menit. Silahkan untuk membuka quizzesnya masing-masing. Sudah, ini adalah hasil dari evaluasi yang barusan Anda kerjakan, bahwa ada 19% sekitar 6 orang yang masih di bawah KKM, sedangkan 70% sesuai KKM kita 76, dan 11% nilainya lebih tinggi dari KKM, maka akan dilakukan pengayaan dengan mempelajari net present value, internal rate return, and also return of investment. Selanjutnya adalah masih menggunakan HP Anda. Silakan membuka Jamboard pada bit.ly Eva Usaha. Apa sih yang Anda rasakan hari ini? Pelajaran seperti apa sih? Sudah sesuai atau belum? Atau apa saja boleh Anda ceritakan? Terima kasih atas Jamboard yang sudah Anda berikan hari ini. Semuanya bervariasi. Yang pasti Anda sudah mengetahui bagaimana usaha yang bertahan perlu pengembangan terus-menerus. Sama seperti Anda. Jika Anda semakin dewasa, maka hidup Anda harus dikembangkan terus-menerus agar memperoleh kesuksesan yang Anda inginkan sendiri. Oke, saya akhiri pembelajaran hari ini. Saya yakin Anda sudah cukup. Ketua kelas, silahkan memimpin doanya. Baiknya kita berdoa terlebih dahulu, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa tenang dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih sekali lagi atas kedatangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.